kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu penaga. Kayu penaga itu untuk di dalam, contohnya ini ada di dalamnya, baru disalut emas. Termasuk petinya ini, itu menunjukkan masih kemanusiaan. Arti kayu itu kemanusiaan, tapi harus disalut dengan emas. Artinya mulai dari penanggalan dosa sampai kita nanti ditutup dengan kebenaran Roh Kudus dan firman Tuhan, sehingga yang nampak bukan lagi kedagingan kita, kemanusiaan kita, tapi yang nampak adalah pekerjaan Roh Kudus dan pekerjaan firman Tuhan. Harus sampai begitu nanti kehidupan kita, saudara-saudaraku. Jadi banyak yang harus dipersembahkan. Jadi apa yang diminta itu bukan enak-enak gitu semua, hanya untuk semaunya manusia. Nah, kalau dia mau rohana terus, tidak rohani, ya terserah dia. Tetapi Tuhan berkata, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan kudus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Jadi ada kalanya sudah lama jadi orang Kristen nggak pernah terdorong hatinya. Nah ini, jadi semua hanya tarik ke diri, tarik ke diri, tarik ke diri, ke kebutuhan sendiri. Nah, kalau ke Kediri nanti jadi kota Kediri. Jadi yang dimaksud hanya untuk kebutuhan sendiri. Saudara-saudaraku, itu segala berkat itu tidak mengarah ke Yerusalem. Nanti dia tidak akan ada. Itu sebabnya di mana hartamu, apa? Di situ hatimu. Jadi saudaraku harus terdorong hati untuk perkara-perkara rohani. Ini saudara-saudaraku. Salam, kita bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, dan kita sudah memasuki hari kelima di dalam tahun 2022, dan ini juga merupakan ibadah kita tengah minggu yang pertama. Saudara-saudaraku, mengawali semua perjalanan sama dengan bangsa Israel, Tuhan menyediakan Paskah yang pertama bagi umat itu. Itulah permulaan mereka boleh mulai perjalanan. Jadi start perjalanan awal. Untuk itu kita akan baca karena hal yang sama juga terjadi bagi kita, hanya bagi bangsa Israel sebagai hurufiah, tapi bagi kita hal rohaninya, karena mereka adalah Israel jasmani, tetapi kalau sudah Israel yang rohani itu termasuk juga kita. Jadi semua yang terjadi dahulu itu harus kita perhatikan, karena itu adalah pelajaran bagi kita supaya kita boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Di dalam Keluaran 12 ayat 43 kita baca sampai 47. Ada baiknya kita bergantian untuk kita bisa semakin meraih berkat. Berbahagia yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Ketetapan lebih lanjut mengenai Paskah.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Silakan. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah saja. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kau patahkan. Bersama kita, segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Saudara-saudaraku, ini penting sekali, sebab inilah yang merupakan awal, jadi startnya perjalanan bangsa Israel, Paskah. Dan di dalam Paskah itu juga mereka akan mendapat kelengkapan perjalanan, bahkan harta benda untuk mereka miliki. Nah, ini saudara-saudaraku, jadi Paskah itu satu adalah kelepasan, dan Paskah itu adalah awal perjalanan, dan Paskah itu juga adalah kuasa mendapatkan harta benda, makanan dan harta benda. Ini jadi bangsa Israel tidak pergi asal pergi. Bangsa Israel tidak pergi kosong, tapi mendapat juga harta benda. Itu sebabnya kita akan perhatikan, tidak sembarang boleh makan Paskah. Jadi kita lihat pertama sekali, seorang budak belian itu tidak boleh ikut makan kecuali dia sudah disunat. Ini ayat yang ke-44. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Dulu perdagangan budak manusia itu, jadi kalau disunat itu sudah disatukan dengan mereka, dengan keimanan mereka, dengan keagamaan mereka. Jadi kalau budak belian dibeli sekarang dan nanti bisa lagi dijual lagi, saudara-saudaraku. Itu kalau budak belian. Jadi yang belum ada ketetapan itu tidak boleh. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih, kitalah yang menjadikan kita ada ketetapan dengan penyerahan kita, mau hidup dalam kebenaran, penyerahan kita mau meninggalkan segala kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Budak belian ini untuk kita sekarang adalah perhambaan, ikatan dosa, ikatan dunia, ikatan-ikatan hal-hal dunia. Itu sebabnya budak belian baru boleh memakannya setelah engkau menyunatkan dia. Sunat, saudara-saudaraku, kalau dulu memang secara lahiriah, tapi
itu untuk mereka, dan itu kita tidak akan berulang lagi ke situ, dan kita tidak akan mungkin lagi ke situ, dan tidak akan bisa, saudara-saudaraku. Itu sebabnya untuk saat sekarang kita harus lihat pengertiannya. Kalau kita boleh mulai memperhatikan dalam perjanjian baru, kita akan lihat dulu dalam Filipi. Saya akan baca dulu yang pertama dalam Filipi pasal yang ke-3. Filipi pasal yang ke-3 saya bacakan bagi kita. Dalam Filipi pasal yang ke-3 ini, kebenaran yang sejati. Ayat 1. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi saudara-saudaraku, sunat-sunat palsu ada. Kalau kita perhatikan di sini, tidak hal lahiriahnya itu, tapi adalah hal rohaninya. Ini yang sangat penting, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kalau sunat jasmani itu masih di luar hati. Tetapi kalau niat, pemikiran, keinginan itu sudah dari dalam hati. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita arah daripada semuanya adalah hal penanggalan hidup yang lama. Jadi hal penanggalan hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya mau ulang dulu membaca tadi yang kita sudah baca adalah dalam Filipi. Sekarang kita akan baca Kolose pasal yang kedua. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini yang sangat penting, saudara-saudaraku. Sunat yang dilakukan oleh manusia adalah sunat secara jasmani. Dan banyak saudara-saudaraku sangat mengagungkan, membanggakan itu, sehingga dibuat arak-arakan, dibuat pesta besar-besaran, mengundang undang-undangan. Nah, itu sunat yang dilakukan
oleh manusia. Tapi itu tidak ada artinya, saudaraku. Jadi yang benar, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ini yang harus ada. Jadi kalau budak belian itu harus ini, supaya menyatu dengan iman, supaya menyatu dengan satu tubuh, dengan makan Paskah itu. Jadi bagi kita, saudara-saudaraku, harus ada iman. Kalau sunat jasmani itu masih hanya tidak pakai iman juga, dia potong-potong. Ya. Apalagi sekarang sunat yang gampang, pakai laser, ya sudah, nggak apa-apa, nggak sakit, nggak terhalang sekolah, nggak terhalang kerja. Saudaraku, tetapi kita harus sampai mengalami sunat daripada menanggalkan kehidupan yang lama. Jadi sunat yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ini biar kita kuat dalam perjalanan, supaya benar dalam startnya. Dan juga untuk kita bisa mewarisi jaminan dari Tuhan. Jaminan pemeliharaan kebutuhan dalam semua. Itu sebabnya kalau kita sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan, dalam Matius pasal 6 mulai 25, jangan khawatir apa yang dimakan, apa yang diminum. Nah, cari dahulu kerajaan surga dengan kebenarannya. Ini kalau sudah menanggalkan hidup yang lama, burung-burung di udara saja dipelihara, apalagi kita. Kamu siapa atau kita siapa yang sudah menanggalkan kehidupan yang lama, yang sudah menyatu dalam keimanan yang benar, yang sudah menyatu dalam persekutuan tubuh Kristus. Itulah perjamuan kudus kita, itulah Paskah kita. Saudara-saudaraku, ini penting. Bangsa Israel kalau sudah semua serentak, mereka ada sekitar 600.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Itu saudara-saudaraku berhak mendapat, dan itu sudah ketetapan dari Tuhan, mendapat harta benda. Keluaran 12 itu ayat 35. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Jadi di dalam kita menanggalkan kehidupan lama, ini juga akan terjadi bagi kita. Ada pemeliharaan khusus dari Tuhan. Burung-burung di udara saja bisa dipelihara, apalagi orang yang sudah menanggalkan kehidupan yang lama. Jadi berangkat dan tidak kosong. Ini saudara-saudaraku. Tetapi ada kalanya kita tidak mengerti nanti kemana arah daripada harta benda yang didapat. Karena kalau kita perhatikan,
itu harus juga nanti untuk peningkatan ibadahnya. Nah, banyak tidak ke situ, akhirnya ya hilang begitu saja. Jadi kalau Tuhan memberkati kita menjaga tidak kekurangan, cukup saudara-saudaraku, tapi harus juga kita perhatikan itu kehendak Tuhan adalah supaya terjadi peningkatan ibadah. Di dalam Keluaran pasal yang ke-25, petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus. Ini saudara-saudaraku, dari apa yang mereka bawa dari Mesir, dari apa yang mereka minta dari Mesir. Ayat 2 atau mulai ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Jadi apa yang mereka dapat itu dan semua harus digunakan, saudaraku. Bisa saja tidak akan habis, cuma pengarahan itu harus ada. Di sini saudara-saudaraku, kita harus mau dipakai Tuhan dan untuk meningkat ibadah. Dan untuk peningkatan itu hanya orang yang tergerak hati. Tidak harus dipaksa seperti suasana peleburan besi, harus dengan kekerasan, tidak, tapi harus hati yang tergerak. Semoga Tuhan berikan pengertian bagi kita sehingga kita semua memiliki hati yang terbuka untuk Tuhan, tergerak mengasihi Tuhan, tergerak untuk meningkatkan ibadah saudara-saudaraku. Kalau Tuhan memberkati apa yang ada pada kita, bukan semua itu harus kita gunakan untuk semaunya kita. Jadi hanya mereka yang tergerak. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Kenapa persembahan khusus? Nah, dari hati yang tergerak untuk mengasihi Tuhan, untuk meningkatkan ibadah. Jadi bukan istilahnya perpuluhan, bukan. Jadi ini khusus ini. Ya, jadi bukan korban untuk umpamanya dana sosial dan yang lain-lain, bukan. Ini persembahan khusus. Dan nantinya persembahan khusus membangun rumah Tuhan, tempat kudus. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, linen halus, bulu kambing. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita memperhatikan emas itu adalah sudah dalam suasana kemah sembahyang dan ruang maha suci. Jadi ruang ataupun ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi emas itu di sini.
Nah, ini dimulai dari sini. Itu emas di sini. Jadi kalau di sini masih hanya binatang dan tidak tertulis di sini. Jadi kalau kita memperhatikan emas, perak, perak ini untuk dikubur. Untuk apa dikubur? Karena tiang-tiang ini semuanya tiang, ada tiang di sini juga ada tiang ke tanah. Jadi itu tidak ada hubungan dari kayu itu dengan tanah. Jadi harus di ujungnya itu ada kayak tajam. Itu ada dua bagian, ada dari besi, ada dari perak. Kalau perak, penebusan memisahkan kita dari dunia. Kalau besi, kita menghukum keinginan dunia. Jadi besi artinya penghukuman, kalau perak penebusan. Itu saudara-saudaraku. Ya. Jadi persembahan khusus itu ada, kita dengarkan kain ungu tua, kain ungu muda. Ini nanti untuk banyak hal. Untuk di sini kan ada korden, di sini. Bahkan di sini ada juga jalannya, kordennya di sini. Sini 3. Jadi 4 tiangnya itu, 1, 2, 3, 4. Baru di sini kordennya itu, di sini kordennya. Jadi ini Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau antaranya itu 3 pintu. Nah, itu kasih Bapa, kasih Anak, kasih Yesus Kristus. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi kalau ke sini sama ke sini itu sudah sama, itu tiang semua untuk pemisah. Nah, begitu saudara-saudaraku. Kulit domba ini nanti untuk ada di sini, khusus lagi di sini terlindung. Kalau halaman ini nggak ada yang terlindung ini. Jadi di sini nanti. Jadi di sini ada 4 nanti tudungnya. Nah, ini semua dari apa yang mereka bawa dari Mesir. Jadi kalau semua ini kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermiji, linen halus, bulu kambing. Baru kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu penaga. Kayu penaga itu untuk di dalam. Contohnya ini ada di dalamnya, baru disalut emas. Termasuk petinya ini, itu menunjukkan masih kemanusiaan. Arti kayu itu kemanusiaan, tapi harus disalut dengan emas. Artinya mulai dari penanggalan dosa sampai kita nanti ditutup dengan kebenaran Roh Kudus dan firman Tuhan. Sehingga yang nampak bukan lagi kedagingan kita, kemanusiaan kita, tapi yang nampak adalah pekerjaan Roh Kudus dan pekerjaan firman Tuhan. Harus sampai begitu nanti kehidupan kita, saudara-saudaraku. Jadi banyak yang harus dipersembahkan. Jadi apa yang diminta itu bukan enak-enak, itu semua hanya untuk
semaunya manusia. Nah, kalau dia mau rohana terus, tidak rohani, ya terserah dia. Tetapi Tuhan berkata, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan kudus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Jadi ada kalanya sudah lama jadi orang Kristen gak pernah terdorong hatinya. Nah ini, jadi semua hanya tarik ke diri, tarik ke diri, tarik ke diri. Nah, ke kebutuhan sendiri. Nah, kalau ke Kediri nanti jadi kota Kediri. Jadi yang dimaksud hanya untuk kebutuhan sendiri. Saudara-saudaraku, itu segala berkat itu tidak mengarah ke Yerusalem. Nanti dia tidak akan ada. Itu sebabnya di mana hartamu, apa? Di situ hatimu. Jadi saudaraku harus terdorong hati untuk perkara-perkara rohani. Ini saudara-saudaraku. Dan ini banyak sekali permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada imam. 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi kehidupan kita ini dengan yang ada pada kita adalah untuk kita membangun sampai indah hubungan, sampai dekat, sampai berkenan kepada Tuhan, sampai kita begitu dekat sekali penyembahannya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Itu sebabnya saudaraku, dari kehidupan merayakan Paskah itu harus benar-benar saudara-saudaraku kehidupan. Kalau dia disebutkan sebagai budak belian, baru boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Jadi bagi kita ada hubungan kita dengan Yesus, menerima keselamatan dan menerima jaminan dari Tuhan. Aku akan menjamin engkau, burung di udara juga dijamin, apalagi engkau. Ini kita dapat kalau kita sudah menanggalkan kehidupan lama. Bukan lagi budak-budak yang jual beli, gak tahu siapa. Ya, jadi kalau sudah disunat itu sudah langsung menyatu kepada iman. Tapi bagi kita sekarang bukan sunat jasmani itu. Orang pendatang, orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Jadi harus ada di dalam persekutuan. Pendatang saudaraku tidak ada hak boleh tinggal. Jadi kita harus jadi keluarga Tuhan. Itu sebabnya kita dalam penebusan darah Yesus bukan lagi orang asing, bukan lagi pendatang, tapi kita adalah satu keluarga daripada Tuhan. Lewat penyerahan diri, lewat pertobatan yang sungguh-sungguh, orang pendatang, orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Itu artinya persekutuan yang baik. Ini saudara-saudaraku, kita harus memiliki persekutuan yang baik. Dan persekutuan bangsa Israel yang paling indah
adalah rumah yang didirikan bagi Tuhan itu tadi. Itu bukan rumah kecil lagi. Itu sudah semua bangsa Israel. Dan sepanjang perjalanan mereka dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Kalau cara-cara nanti sampai pemimpin bisa boleh berganti, tapi tata cara ibadah ini tidak boleh lagi berganti, saudaraku. Ini harus tetap. Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Ada hal yang harus kita perhatikan, saudara-saudaraku. Kita semua harus sampai benar-benar merasakan firman, merasakan pemeliharaan, harus sampai benar-benar merasakan pemeliharaan Tuhan. Ini. Jadi jangan seperti Kristen tanpa merasakan pemeliharaan, tanpa merasakan kuasa Tuhan, tanpa merasakan persekutuan yang baik dengan Tuhan. Harus benar-benar merasakan. Itu sebabnya dengan disebut memakan itu, ya merasakan mulai di mulut, di lidah sampai ke perut. Nah, orang kalau merasakan makanan di perut sakit, wah itu makanan tidak bagus, saudaraku, ada racunnya. Jadi semua merasakan. Saudara-saudaraku, kalau kita tidak merasakan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, cinta kasih kita ini enggak mendalam. Kerinduan kita kepada Tuhan itu, perjalanan itu tidak bisa menyatu, saudara-saudaraku. Jadi kita harus berdoa. Kadang-kala banyak firman Tuhan, tapi dia tidak bisa merasakan. Kenapa dia nggak begitu? Karena dia tidak menjadi pelaku di dalamnya. Jadi firman itu tidak jadi makanan. Itu sebabnya Matius 4 ayat 4, manusia bukan hidup karena roti, tapi karena firman. Jadi baca dulu Matius 4 ayat 4. Kita baca saja. Ada yang dapat? Ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi disamakan dengan roti itu makanan. Jadi firman itu juga roti hidup. Saudara-saudaraku, ini kita harus semakin taat kepada firman. Kalau kita diajak berdoa, ya harus berdoa. Kalau kita diajak berpuasa, harus ikut berpuasa. Harus ada kita respon, saudara-saudaraku. Apa kata firman itu? Kalau dia ajak merendahkan diri, merendahkan diri. Kalau dia ajak kita untuk berpuasa, ya berpuasa. Harus begitu, saudaraku. Kalau tidak, nanti tidak merasakan kebenaran dari firman itu. Nanti firman itu habis, ya belum ada pertobatan, belum terkikis hidup lama, belum melewati peliburan di Mesir, belum melewati emas itu, pemurnian emas. Ini saudaraku. Jadi kita ini sudah harus belajar. Apa firman Tuhan, harus seperti tentara, siap gerak, siap gerak. Harus begitu, saudaraku. Laskar Kristus, biar Tuhan tolong kita. Kalau tidak, nanti tidak mengalami
Jadi mulai pasca itu terus pengalaman sampai menginjakkan kaki di tanah Kanaan. Kalau tidak begitu, saudaraku, nanti kita nggak bisa terangkat, nanti kita nggak bisa masuk ke kerajaan 1000 tahun, termasuk ke Yerusalem baru. Tidak bisa, saudaraku. Itu sebabnya pasca itu harus benar-benar jadi daging, jadi tubuh. Nah, firman ini kita belajar, saudara-saudaraku. Jadi kalau sunat kita menanggal hidup lama, ya sudah. Dan harus sampai kelihatan. Galatia 2 ayat 28. Ada yang mau baca? Galatia 2 ayat 28. Boleh kalau ada dapat. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Iya, ini saudara-saudaraku. Jadi kita dengan makan tubuh Kristus itu kita semua dalam Kristus Yesus. Dan nanti yang kelihatan bukan lagi pribadi kita masing-masing, bukan lagi akunya kita itu. Nah, ini kalau biasa pasca itu jadi daging, kalau biasa firman itu jadi kehidupan kita. Maka apa yang kita sudah dengar pembacaan ini, penampilan dari kehidupan kita itu, orang bisa lihat orang ini adalah benar pengikut jalan Tuhan. Sehingga di dalam kita sudah menanggalkan kehidupan lama, kita sudah masuk dalam sunat yang benar. Maka dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Sering kita, saudara-saudaraku, saudara juga bisa lihat saya belum seperti Kristus. Kita juga melihat satu dengan yang lain belum seperti Kristus. Tapi inilah saudara-saudaraku, dalam ibadah kita, dengan kita mendengarkan firman, dalam pergumulan kita, dalam waktu yang Tuhan berikan, kita bergumul sampai nyata tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada hamba atau merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kita semua adalah satu dalam Kristus. Jadi yang kelihatan semua Kristus. Nah, memang akhirnya kita harus ke situ semua. Jadi sekarang kita belum nyata keadaan kita kelak, tapi kalau Yesus datang, kita semua sama seperti Dia. Jangan ada yang ketinggalan, saudaraku. Makanya kalau ada firman harus jadi daging, ada firman harus jadi daging. Kalau tidak nanti kita cuma Farisi ahli Taurat. Tidak bisa masuk surga. Kalau keagamaan kita enggak melebihi ahli Taurat, tidak dapat apa-apa, saudara-saudaraku. Nah, sekarang Kolose 3 ayat 11. Kita masih mau baca lagi ini. Kolose 3 ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Iya. Tadi Kolose 3 ayat yang ke 11. Iya, Tuhan memberkati. Jadi
harus sampai begitu, saudaraku. Apapun keberadaan kita yang pertama itu bukan itu lagi. Semua kita sama di dalam level hidup Kristus yang kelihatan dalam kita. Dulunya pertamanya mau apa saja pun itu. Mungkin dia datang dari peleburan besi di Mesir. Mungkin dia datang dari buka perkebunan, ada pakai kampak sinsu segala macam. Tapi selanjutnya harus Kristus yang kelihatan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Tadi kita baca di mana itu? Kolose 2 ayat yang ke-11. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara-saudaraku, biar semua kita punya pengalaman hidup Kristus ada pada kita. Bahkan kesaksian yang paling luar biasa, adapun hidupku ini bukan aku lagi, tapi yang hidup dalam aku, Kristus hidup dalam saya. Biar itu semakin terjadi bagi kita semua. Itulah pergumulan kita. Tuhan pasti lengkapi kita, saudaraku, dengan kerohanian, bahkan juga harta benda. Dia harus ingat ini. Ada, saudaraku, jaminan Tuhan dalam hal itu. Jadi Tuhan sangat memperhatikan kita dalam rohani dan jasmani. Hanya nanti kalau orang sudah dapat harta benda, banyak yang tidak mengerti kemana. Padahal itu adalah termasuk lanjutan dari ibadah yang benar sampai ke tanah Kanaan. Makanya orang kikir tidak boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Di mana tertulis 1 Korintus pasal 6. Tapi kita tidak akan baca lagi. Biar Tuhan yang tolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan.